Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliunti Nuvu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tanggal 9 Januari, hari Senin, jam 7:42. Tapi masih jam segini udah mulai hujan. Sebenarnya hujannya udah dari tadi sih. Tapi gak apa-apa lah. Mudah-mudahan kalaupun ada suara hujan, kalaupun hujan di sini sekarang, mudah-mudahan suaranya gak kedengaran ya. Hari ini temanya, jadi begini. 2 hari lalu, gua sempat bikin postingan di Facebook, open Q&A atau sesi tanya jawab, yang merupakan sebenarnya itu ide gua sih selama ini dari beberapa hari lalu, tapi bedanya gua mau bikin untuk untuk konten di channel gua sendiri. Jadi gua bikin postingan di Facebook, gua sengaja biarin teman-teman nanya bebas pertanyaan apa saja. Nah, nanti dari pertanyaan itu gua akan jadikan bahan untuk konten terbaru ini. Jadi bisa dibilang ini adalah konten Q&A pertama gua di channel Maliunti Nuvu Vlog. Dan kedepannya gua akan tetap upload konten sesi tanya jawab atau Q&A ini secara berkala. Mungkin nggak perlu setiap minggunya gue akan upload ini Q&A, tapi untuk postingan di Facebook gue akan tetap bikin setiap minggunya sih, setiap malam minggu, hari Sabtu malam ya. Jadi kita langsung mulai dari pertanyaan pertama. Ada teman gue bikin pertanyaan, dia langsung 3 pertanyaan. Mungkin dia kepikirannya berurutan gitu. Dari pertanyaan pertama tiba-tiba dia pengen nanya lagi, terus dia nanya lagi habis itu. Jadi total dia ada 3 pertanyaan di sini. Ini salah satu teman gue yang juga YouTuber pemula. Nanti kalian bisa cek channelnya di sini karena dia juga sama kayak gue, YouTuber pemula, cuma beda tema aja. Dia lebih ke anime, gue lebih ke daily vlog. Kalian jangan lupa subscribe juga channelnya ya, biar bisa berkembang terus. Ini teman gue namanya Fitra Rio Ramadan. Dia punya 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah, sebelum mengelakui motovlog, hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan? Sebenarnya ini gue udah bahas sih di video gue sebelumnya, video kedua gue. Tapi lebih baik gue jelasin aja di video ini. Jadi yang pertama disediain itu pasti helm. Helmnya sih tergantung helm apa, entah itu helm half face, helm full face, terserah. Nanti penempatan untuk mounting action cam-nya itu bisa berbeda-beda tergantung selera orang. Toh tutornya juga banyak sih di YouTube. Kalau kayak gue sih kemarin awalnya sempat naruh base mount-nya itu di depan kanan helm di bagian dagunya karena gue pakai helm full face. Akhirnya gue copot, gue pindahin ke helm yang satunya lagi. Jadi sekarang skeleton case itu gue ikat pakai strap yang bawaan dari kamera B Pro 5-nya dari Berika. Jadi gue ikat di situ, terus ditempelin di sana tuh kameranya. Ini kameranya kebetulan gue pakai untuk ngerekam video ini ya. Terus dari kamera action cam-nya terserah sih mau action cam yang mana. Tergantung budgetnya juga sih. Terus yang kedua, setelah helm, action cam, motor pasti. Sebenarnya dia juga nanya motor apa yang cocok untuk motovlog, tapi nanti gue jawab belakangan deh di video ini ya tentunya. Hal-hal yang berikutnya dipersiapkan itu adalah temanya. Misal rencana, mau ngonten di mana nih? Bisa aja mau ngajak teman, review motor, berbagi tips and trick, sharing pengalaman motoran kayak gimana. Terserah deh, selama itu kontennya baik, bukan malah konten yang mancing keributan ya.
Soal mancing keributan sebenarnya ada juga yang nanya, ada kaitannya sih, tapi nanti bentar deh gua jawab. Selain tema, terus sisanya ya perlengkapan berkendara. Kayak helm tadi udah gua sebutin, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Itu udah lengkap banget sih untuk perlengkapan berkendaranya. Jangan lupa SIM-nya harus ada tuh. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya lagi deh. Yang kedua, masih dari dia juga tuh. Terkadang seorang konten kreator merupakan sesuatu yang harusnya mesti dilakukan. Mohon jawabannya, Bang. Sebenarnya dari awal dia nanya ini, gue juga agak bingung mau jawab apa. Sebenarnya bisa aja gue jawab di kolom komentar, balesin komentar dia, tapi lebih baik gue jawabnya di video ini aja deh. Balik lagi, gue emang bingung mau jawab apa. Hal terpenting harus dilakukan oleh vlogger atau youtuber. Apa ya kira-kira? Konsep mungkin bisa. Konsep dari channel lu itu maunya yang kayak gimana? Nanti fokus pembahasannya apa? Mungkin bisa saja fokus pembahasan yang A atau B, mungkin bisa lebih dari satu. Selama itu lu konsisten. Nah, konsisten juga termasuk salah satunya konsisten membahas, menyajikan tema tersebut yang jelas pasti disukai banyak orang. Jadi sebelum lu mau bikin vlog, bikin konten, minimal lu harus observasi dulu di YouTube. Misalnya lu suka mancing, cari deh di YouTube video orang memancing ikan di YouTube, itu pasti banyak yang nonton. Segmennya udah ada masing-masing segmen. Entah itu misalnya segmen memancing, segmen kayak di dunia musik, di dunia masak-memasak, motovlogging. Pokoknya tema-tema apa saja yang pasti banyak orang nonton. Itu pasti direkomendasikan juga di algoritma YouTube. Terus tergantung judul, tergantung cara penyampaian lu bagaimana. Banyak sih yang harus diperhatikan itu. Sesuatu yang harusnya mesti dilakukan itu berarti bukan cuma satu hal yang penting sih. Pasti ada beberapa yang harus dipersiapkan sebelum jadi YouTuber. Selain mempersiapkan peralatan, juga mempersiapkan konsep. Konsepnya ya gue udah susun sendiri sih sejak sebelum kameranya datang. Gue udah susun sendiri di memo di HP gue. Terus pertanyaan ketiga dari dia, motor yang cocok untuk motovlog bagi pemula. Nah, gue kan pemula, mungkin gue bisa dapat ilmunya dari lo. Nah, ini sih yang paling menarik dari dua pertanyaan sebelumnya. Motor yang cocok untuk pemula. Bagaimana kalau misalnya gue bilang, minimal motor lo harus ZX 14R? Kan gak mungkin. Masa iya? Gue mau nyuruh lo jual ginjal dulu, kan gak mungkin. Jadi sebenarnya saran motor yang tepat bagi pemula, motornya motor apa aja deh. Biar motor lu itu Mio yang borosnya Masya Allah, Supra Bapak yang batoknya getarnya luar biasa. Motor apa deh yang lu punya di rumah, lu pakai aja tuh jadi kendaraan untuk motovlogging. Entah motor lu NMAX kek, Ninja kek, RX King, terserah. Motornya apa. Jadi intinya dia tidak terpaku harus motor apa gitu. Nah begitu motornya, selama motornya masih sehat-sehat aja sih. Kecuali kalau kontennya misalnya mau konten balap-balapan gitu, ya motornya beda lagi. Motornya memang harus dipersiapkan untuk bisa balap-balap gitu. Tapi lebih baik balapannya di sirkuit sih, bukan balap jalanan. Jadi ya sekali lagi, motor yang cocok untuk motovlog bagi pemula ya terserah mau motor apa. Motor apa lo yang punya di rumah. Bahkan kalau misalnya gak punya motor, lo yang hobinya misalnya sepedaan, jatuhnya kan jadi bike vlog. Gak ada salahnya sih. Lu bisa sepedaan sambil vlogging, ngobrol-ngobrol gitu sama teman, jalan kemana kayak gitu. Kan begitu. Pokoknya semuanya bisa jadikan konten vlog selama itu bernilai positif dan bisa diterima semua kalangan. Terus, apa lagi ya? Pertanyaan dari teman gue juga yang lainnya. Oh, mau nanya, misal nih kalau kita bernafas di samping mayat, apakah bisa dibilang kita itu orang sombong?
Rangga, pertanyaan macam apa juga kau tanyakan saya ini? Kesannya jadi dark jokes gitu loh. Bagaimana bisa menilai itu sombong atau enggak? Orang sebelah lu aja udah gak ada nyawanya lagi. Mungkin cuma itu jawaban logis yang bisa gue sampaikan untuk saat ini. Bernapas di samping mayat, apakah bisa dibilang kita itu orang sombong? Mind blowing banget pertanyaannya. Nah, terus ada lagi satu FL gue yang nanya, Bang, bakal bikin konten prank nggak, Bang? Jawaban gue adalah enggak. Sebenarnya gue udah tegasin di video pertama gue kalau gue gak bakalan bikin konten prank. Gue gak suka konten prank soalnya. Udah banyak kejadian kan, prank yang berakhir dipolisikan. Gue gak perlu spill. Lu juga udah tahu itu siapa aja yang kayak gitu kelakuannya. Gue gak suka, kasihan sih sama korban pranknya, kayak mungkin dia marah atau mungkin bisa aja sampai nangis-nangis gitu. Pokoknya sekali lagi, gue gak bakalan bikin konten prank. Orang tua gue aja gak suka, apalagi gue. Gue liatnya aja emosi. Nah, balik lagi. Umur berapa? Alhamdulillah 24. Nanti September insya Allah 25. Terus yang berikutnya lagi. Kalau misalnya nge-vlog gak tahu kenapa saya malu lihat orang ngomong sendiri. Vlogger pemula biasanya emang begitu sih. Mau bicara kayak misalnya pegang kamera begini, bla 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 bla, ngomong-ngomong, mau ngomong gitu tapi ada perasaan malu diliatin orang. Tapi intinya dari pertanyaan itu sebenarnya jawabannya adalah tergantung kepercayaan diri masing-masing ya. Kalau udah yang berpengalaman sih yang bodo amat, ngomong aja depan kamera, ya enggak. Tapi emang sih kalau nge-vlog itu harus dipersiapkan sematang mungkin konsepnya. Nanti bakal mau ngomong apa aja. Terserah lo mau bikin. Lebih baik bikin konsepnya itu di HP, kayak lo catat misalnya nanti ada kata kunci misalnya lo bikin berapa poin gitu. Atau malah bikin skrip utuh. Tapi sebenarnya kalau bikin skrip utuh nggak mungkin sih. Lebih baik bikin kayak kata kuncinya aja atau benang merahnya. Tapi kalau gue sih seperti video ini, gue gak bikin konsep kayak gitu sih untuk video ini. Lebih baik spontanitas aja. Wah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Waktu kecil suka main warnet gak? Oh, dulu kalau waktu zaman warnet masih lagi jaya-jayanya, gue suka sih. Di kampung gue, by the way, warnet baru pertama muncul itu sekitar 2009 atau 2010. Ada warnet pertama di dekat rumah gue yang kalau sekarang itu jadi counter HP. Cuman yang aneh itu tagihan billingnya itu ganjil. Tagihan billingnya berapa rupiah, tapi dia nilainya ganjil, bukan genap. Nilai itu ganjil kayak 4. Masa ya biar main 1 jam kan misalnya 4.000, tapi tagihannya bisa aja 4.150 misalnya 4.200. Lah, zaman segitu mana ada sih yang masih mau pakai uang 200 rupiah. Akhirnya agak lama karena itu warnet bangunannya nyewa kan akhirnya tutup. Terus ada buka lagi tuh satu warnet. Tagihannya ya pas-pas, misalnya lu mau main sejam 4.000 aja. Nah, tiap naik berapa menit gitu, setelah berapa menit naik lagi 1.000 rupiah. Nah, itu yang gua demen, tagihan billingnya kan lebih enak bayarnya kan. Warnet itu sampai sekarang masih buka, cuman nggak seramai dulu. Pokoknya dia semenjak teknologi smartphone zaman sekarang tuh makin lama makin canggih, warnet itu pelan jadi makin sepi. Tapi walaupun begitu, warnetnya nggak bisa serta-merta mau dimatiin sih usahanya, karena orang masih butuh juga untuk ngeprint, cetak foto juga, bayar tagihan listrik juga. Anak-anak SMP yang terkadang sesekali masih kerja tugas karena mungkin kuotanya habis kali, masih ada juga. Dulu gue termasuk langganannya juga sih di situ dulu. Paling bawa uang 10.000 udah puas tuh main 2 jam. Ya kurang lebih 2 jam lah. Biasa gue buka Facebook dulu di situ, buka YouTube, buka website.
Website kayak website produsen gitar yang gua suka sih dulunya. Cuman karena sekarang udah ada HP ya, jadi jatuhnya jadi gak perlu ke warnet lagi sih. Terus game up, kalau misalnya ada yang tanya game apa yang favorit di sana? Ayolah, ini kampung bukan kota. Kalau di kota itu jelas, kalau bukan Counter Strike ya Point Blank. Di kampung gua yang favorit itu Criminal Case, Guitar Flash, 8 Ball Pool, sama Mobile Legend juga pernah tuh gue lihat, sama satu lagi Clash of Clans, COC yang tadinya dulu sering dimainkan di komputer, sekarang kan bisa dimainin di HP, apalagi Mobile Legends. Kalau di Palu ya mungkin kurang lebih sama, pasti ada juga yang main Criminal Case, Guitar Flash. Cuman kalau misalnya game yang lebih advance, yang lebih apa namanya ya, lebih modern, mau dibilang mau lebih modern gak juga sih, kayak yang game yang orang kota gitu loh, kayak power lagi Counter Strike, Point Blank. Gue rasa di tempat gue gak begitu sih, karena spek komputernya aja beda. Apakah manusia harus memiliki pasangan? Pada dasarnya ini ada dua versi jawaban sih. Pertama itu versi netral. Apakah manusia harus memiliki pasangan? Ini tergantung orangnya lagi sih. Mau punya pasangan atau enggak itu terserah masing-masing individu. Kalau dia mau punya pasangan, alasannya apa? Kalau gak punya pasangan, pasti juga punya alasannya lah. Cuman terkadang pasti menimbulkan pro dan kontra. Gak heran jadi sampai muncul yang namanya child free. Orang kalaupun dia mau menikah, dia gak bakal mau punya anak. Ada yang bahkan juga gak mau menikah, dia mau hidup sendiri. Bukan karena belum menemu jodoh, tapi dia memang gak mau nikah. Ada tuh yang begitu. Tapi kalau misalnya ada yang nanya gue apakah manusia harus memiliki pasangan, maka jawaban gue yang versi kedua adalah ya. Kalau gue sih jelas mau punya pasangan sih. Bagaimanapun juga. Biasalah orang bilang namanya memperbaiki keturunan gitu. Memang sih pertanyaannya belum banyak. Tapi gue rasa udah cukup, karena jawabannya juga dari beberapa pertanyaan pasti ada yang lebih panjang lagi. Ya, ada pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang kan. Kayak zaman dulu ulangan ujian di sekolah, soalnya mungkin pertanyaannya mungkin cuma 2 baris, tapi jawabannya 1 halaman. Kan ada yang begitu dulu, iya enggak? Jadi, segitu saja dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika video ini kalian anggap bermanfaat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Lebih kurangnya gua mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.